Kudus, kiranya berkenan menguasai setiap kami dalam pikiran, dalam perasaan kami. Karena itu kami datang dengan pikiran yang tunduk, hati kami terbuka. Kami siap dengar-dengaran, dibukakan menjadi mengerti, bahkan diurapi untuk melakukan. Sehingga hidup kami memenuhi panggilan-Mu sampai menyatakan pada tujuan-Mu digenapi pada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat siang, shalom semuanya. Saya mau memastikan kalau semua dengar suara dengan jelas. Ya. Baik. Dari saya aja atau dari host yang pertama untuk share screen? Saya aja ya. Nggak apa-apa. Baik, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang start from finish. Ya. Adalah penting untuk kita memulai sesuatu dengan pemahaman yang jelas kita nanti akhirnya mau kemana. Karena memulai sesuatu tanpa tahu akhirnya di mana, itu akan membuat Anda dan saya menjadi kelelahan untuk sampai pada apa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya sampai di situ. Ini bukan sekedar sebuah perjalanan dan sampai pada finishnya, tetapi adalah tentang bagaimana hidup Anda sampai pada tujuan Tuhan digenapi melalui setiap kita. Nah, karena itu bicara memulai dari akhir, itu penting. Karena yang pertama, Tuhan adalah perancang kehidupan. Di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11, di sana tertulis demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya minta tolong mungkin host bisa mengecek siapa yang belum mute, mungkin di mute dulu. Ya. Nah, Tuhan adalah perancang kehidupan. Di mana Anda dan saya yang hidup, coba-coba ngerancangnya sendiri, pasti error kehidupannya. Karena itu Tuhan adalah perancang kehidupan, di sana tertulis demikian. Firman Tuhan itu berkata, Tuhan itu mengetahui apa yang Dia rancang. Lalu kemudian Dia rancang itu untuk Anda dan saya. Nah, yang Dia rancang mengenai Anda dan saya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan, rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 3 highlight-nya. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu, ini yang saya sebut dengan let's start from finish. Ya, di mana kita memulai dengan pengetahuan dari apa yang akhir Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depannya itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang kedua, Tuhan itu yang memulai pekerjaan baik. Sebagaimana kita pernah mendengar, beberapa mungkin juga pernah menerima pemahaman yang mengatakan, lakukan yang terbaik, nanti Tuhan sisanya. Ya. Do your best. Ya. Sesungguhnya Alkitab tidak mengajarkan pemahaman yang demikian. Karena Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6, di sana tertulis, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik, bukan yang lain. Karena itu, mari yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Tuhan yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apakah semuanya Tuhan? Yes, karena Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan Dia yang akhir. Dia yang memulai, Anda dan saya yang finishing well. Bahkan ketika kita finishing well, Allah mengerjakannya melalui Anda dan saya di dalam kita. Nah,
Karena itu kita mesti paham tentang rancangannya. Di mana bicara tentang rancangannya, ini penting dipahami karena enggak kita bolak-balik dan hidup ini menjadi melelahkan. Tuhan itu sesungguhnya adalah perancang kehidupan. Tuhanlah yang memulai pekerjaan yang baik. Lalu kemudian Tuhan menjadikan rancangannya bagi Anda dan saya. Tuhan tidak menjadikan Anda dan saya untuk rancangannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal, jangan terbolak-balik. Ya. Jadi Tuhan itu menjadikan rancangannya bagi Anda dan saya. Bukan kita dijadikan Tuhan bagi rancangannya, tapi rancangannya itu bagi kita. Nah, dengan demikian Efesus 2 ayat 10 menjelaskan tentang hal ini. Bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Nah, Tuhan mau supaya Anda dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Ya. Pekerjaan baik adalah rangkuman dari apa yang disebut tadi damai sejahtera, bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Tuhan mau Anda dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Di mana Tuhan membuat rancangannya, Anda dan saya diurapi untuk finishing well, di mana kita working untuk pekerjaan baik ini. Sebagai buatan Allah. Karena itu siapa di dalam Kristus, dia lahir baru, maka hidup Anda dan saya bukan tentang Anda dan saya lagi, tapi tentang dia. Nah, diciptakan, dipersiapkan Allah sebelumnya, pekerjaan baik itu tentunya, dan Tuhan mau kita ini hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera itu, kita hidup di dalam yang bukan kecelakaan, kita hidup di dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, yang keempat, Tuhan itu berkarya dalam pekerjaan baik. Ini yang tadi disebutkan bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan menyelesaikannya. Namun bukan dia mengambil alih semuanya, sehingga Anda dan saya cuma penonton. Tapi tidak juga Anda dan saya hanya menjadi budak untuk rancangannya. Tidak demikian. Namun dia yang memulai, dia Allah yang bertanggung jawab menyelesaikan. Namun dalam penyelesaian ini, Anda dan saya tampil untuk finishing well, dan dia bekerja di dalam Anda dan saya. Karena itu Tuhan berkarya dalam pekerjaan baik. Nah, Roma 8 ayat 28 di sana tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan berkarya dalam pekerjaan baik, di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu. Perlu diingat, terjemahan dalam bahasa aslinya tidak ada kata turut. Terjemahan aslinya langsung Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kata turut itu sesungguhnya tidak ada di dalam teks aslinya. Ya, karena kalau bicara turut itu artinya ikut. Turut itu artinya mengikuti. Turut artinya follow. Dan ini yang saya percaya kita sama-sama setuju. Bahwa bukan Tuhan yang follow Anda dan saya. Tapi kita yang follow Tuhan. Nah, Tuhan itu berkarya dalam pekerjaan baik. Di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu dengan syarat yang jelas. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terjemahkan ya, ini lebih sederhananya begini. Allah bekerja dalam segala sesuatu dan hasilnya adalah kebaikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan.
menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Allah bekerja dalam segala sesuatu bagi Anda dan saya yang hidup sesuai dengan cara Tuhan. Nah, karena itu kita tidak pernah bisa sampai pada apa yang Tuhan sediakan kalau Anda dan saya tidak melewati jalannya. Anda dan saya tidak bisa melalui jalannya kalau kita tidak menggunakan caranya. Karena itu cara penting. Karena sikap itu datang dari pengetahuan akan rancangan itu. Tapi mengetahui rancangan itu, mengetahui destinasinya kemana, tidak cukup. Karena sikap juga harus berbarengan dengan caranya. Oleh karena itu, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah adalah mereka yang hidup dengan cara Tuhan. Nah, bicara tentang cara Tuhan, Tuhan itu memperlengkapi Anda dan saya untuk pekerjaan baik. Jadi tidak hanya dia membuat rancangan, namun juga dia memberikan Anda dan saya arahan. Ada manual book dan ada skillful. Skillfulnya dari mana? Skillful datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda dan saya. Skillful itu juga datang melalui diri Anda lewat perjalanan hidup kita. Perjalanan yang tentunya bukan dengan hikmah, tapi dengan hikmat. Apa yang membedakannya? Hikmah itu Anda dan saya belajar tentang apa yang benar setelah kita melakukan kesalahan. Dan kita bilang di balik segala sesuatu ada hikmahnya. Namun cara Tuhan tidak demikian. Anda dan saya tahu kebenaran, kemudian kita melakukan apa yang benar, itulah yang disebut dengan hikmat. Nah, Tuhan memperlengkapi kita untuk pekerjaan baik tersebut. Tuhan memperlengkapi Anda dan saya untuk bisa hidup di dalam damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan tentunya masa depan yang di dalamnya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Nah, Tuhan memperlengkapi Anda dan saya untuk pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17 tertulis demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan baik, kita inilah manusia kepunyaan Allah. Ya. Amin ya. Kita manusia kepunyaan Allah. Jadi jangan ada yang keliru di dalam memotivasi teman-temannya. Karena seringkali kita menggunakan kata-kata yang niatnya menguatkan, tapi nggak pas gitu. Ya. Jangan khawatir, tenang. Kita masih punya Tuhan. Ya. Coba deh dari ayat yang tadi jelas ya. Saya balikin lagi. Ya, di sini manusia kepunyaan Allah. Jelas ya. Jadi bukan Tuhan kepunyaan manusia, ya, tetapi manusia kepunyaan Allah. Karena itu Anda dan saya hidup terpelihara, segala sesuatu yang baik itu mungkin buat kita orang percaya bukan karena kita punya Tuhan, tapi karena kita dipunyai Tuhan. Pemilik kita Tuhan, bukan Anda dan saya yang memiliki Tuhan. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Memperlengkapi Anda dan saya untuk pekerjaan baik. Di mana manfaatnya adalah untuk mengajar. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Manfaatnya untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, mari beri diri Anda dan saya untuk diperlengkapi. Dan semuanya itu ada pada firman yang tertulis. Maka dari itu, mengertilah porsi yang sehat. Saya tidak mau bilang seimbang, tapi porsi yang sehat. Anda suka berdoa, itu baik. Namun baiklah doa masuk ke dalam pendewasaan, di mana bukan tentang kita meminta-minta, tapi tentang kita juga mau dengar apa yang Tuhan mau dan menggerakkan jiwa Anda dan saya. Memuji Tuhan, menyembah, itu baik. Namun kita juga harus paham bahwa berdoa bukan Tuhan, memuji, menyembah bukan Tuhan.
Tapi firman itu Tuhan. Karena di Alkitab tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, makanya Anda nggak akan sehat imannya kalau doa seneng, nyanyi seneng. Tapi firman nggak seneng. Ya, ini nggak waras nih. Ya, kalau nyanyi puji-pujian semangat, doa suka, tapi giliran mau diajar firman, jadi ngantuk, bolak-balik pipis, ya kayak orang diabetes, macam-macam deh. Ya. Karena itu mari, beri diri Anda diperlengkapi untuk pekerjaan baik karena Tuhan buat rancangan ya buat Anda dan saya. Tapi kita nggak bisa masuk menikmati, make it work di dalam hidup Anda dan saya kalau kita nggak diperlengkapi. Alkitablah mengajar, Alkitablah menyatakan kesalahan, Alkitablah memperbaiki kelakuan, Alkitablah mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, mari kita selesaikan pekerjaan baik. Mari selesaikan pekerjaan baik itu. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Di sana tertulis demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari selesaikan pekerjaan baik itu. Mari hidupi pekerjaan baik itu. Dalam pekerjaan baik tersebut, Yesus Kristus sudah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup buat Anda dan saya. Sehingga kita ini sekarang penuh keberanian. Masuk ke dalam tempat kudus. Bahasa kerennya adalah masuk dalam hadiratnya. Kita sekarang mempunyai seorang imam besar kepala sebagai kepala rumah Allah. Konsep perjanjian lama ini diaplikasikan ke zaman anugerah ini. Maka hadirat Tuhan bukan lagi sekedar tentang ada suasana yang terasa Tuhan hadir dalam sebuah ruangan. Bukan. Tapi karena Anda dan saya adalah baitnya, maka di mana Anda dan saya tampil, di situ hadiratnya dirasakan oleh banyak orang. Nah, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Dalam menyelesaikan pekerjaan baik, kita harus paham, hati kita itu telah dibersihkan. Tubuh kita itu telah dibasuh. Jadi Anda dan saya sudah harusnya bisa mengembangkan benih yang kudus itu dari dalam diri Anda dan saya setelah kelahiran baru kita. Karena itu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu yang daripadanya Dia adalah Tuhan yang setia. Ingat ya, yang Dia janji. Bukan apa yang Anda minta, terus Anda suruh Tuhan janji apa yang kau minta. Itu bukan janji Tuhan, itu Anda yang minta. Ya. Nah, mari selesaikan pekerjaan baik itu. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nggak bisa hidup tidak di dalam sebuah kawanan. Karena itu dalam pekerjaan baik itu mari kita saling menasihati supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan akhirnya mari kita menjadi semakin giat. Giat memiliki hati yang tulus ikhlas. Udah tulus ikhlas ya. Tulus ikhlas itu kalau diterjemahkan rela. Kalau ikhlas itu nggak pakai kata tulus, itu ikhlas. Anda tahu beda ikhlas dengan rela? Ya. Yang namanya ikhlas tanpa tulus itu artinya adalah Anda nggak punya jalan lain selain merelakannya. Kalau rela, Anda masih punya pilihan. Anda mau melepas atau tidak. Karena Alkitab tidak mengatakan Yesus persembahkan dirinya dengan keikhlasan, tapi dengan ketulusan. Nah, mari giat berkeyakinan iman yang teguh.
giat berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan, giat untuk saling memperhatikan, untuk mendorong dalam kasih. Saya di sini ada ya PD Ripka itu kalau nggak di apartemen ya ada di menara. Ya, tapi juga kita ada ketemu juga di hari lain. Saya cukup lama bersama dengan teman-teman yang juga sudah lama di sini. Ya, saya ingat saya sudah melayani kalian dari rambut saya masih tebel sampai sekarang udah nggak ada. Ya. Dan buat Anda yang ikut mengurusi pelayanan ini, pastilah ada orang-orang yang punya kecepatan yang berbeda di dalam perubahan karakter mereka. Namun Tuhan bilang, bukan kapan mereka berubah, tapi Anda dan saya diperintah untuk giat saling memperhatikan, saling menasehati. Sampai Anda dan saya juga sampai pada kesempurnaan menjadi serupa seperti Kristus. Mari memulai dari akhir, karena Tuhan sudah membukakan dan jelaskan dari firman-Nya. Anda akan sampai di mana. Dan kita sama-sama berada dalam perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan ini, ya Tuhan. Kami kembali dibukakan, diingatkan bahwa bukan kami diciptakan untuk rancangannya, tapi Tuhan menjadikan rancangannya bagi setiap kami yang mengasihi Dia. Karena itu, baiklah firman pada kesempatan ini mengingatkan kembali setiap kami. Memasuki tahun yang baru, kami tidak berspekulasi dengan apa yang kami lihat dalam kondisi politik dan ekonomi. Namun kami terus memandang Tuhan akan rancangannya dan terus berjalan di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.